Di dalam istana megah Fir'aun, ada satu sosok yang jarang disorot, namun pengaruhnya begitu besar. Namanya Haman, bahkan namanya disebut di dalam Al-Quran sampai 6 kali. Tidak mungkin Allah menyebut namanya tanpa sebuah alasan, karena banyak sekali tokoh besar dalam Islam yang bahkan tidak disebut di dalam Al-Quran. Ia bukan raja, ia tidak memakai mahkota, namun ia berdiri sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Dia adalah wazir atau penasihat Fir'aun. Perannya sangat besar dalam menolak ajaran Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang membawa risalah tauhid dan menyeru Fir'aun agar menyembah Allah, bukan hanya Fir'aun yang menolak. Di belakang keputusan-keputusan besar kerajaan ada Haman, penasehat, pengatur strategi, sekaligus pelaksana ambisi penguasa. Sebelum lanjut, pastikan kamu menonton video ini sampai habis. Jangan skip 1 detik pun, karena kisah kali ini tidak pernah dibahas dimanapun. Dalam sejarah yang diabadikan Al-Quran, nama Haman muncul bukan sebagai raja, melainkan sebagai penggerak kekuasaan. Ia hidup di masa Fir'aun dan menjadi sosok yang menguatkan tirani dari balik singgasana. Al-Quran tidak merinci masa kecil Haman, namun para mufasir menggambarkannya sebagai orang cerdas, piawai mengatur, dan ambisius. Kemampuan inilah yang membawanya naik ke lingkar inti kekuasaan Mesir. Di istana, Haman dikenal sebagai penasehat utama, orang yang pikirannya dipercaya, perintahnya dijalankan, dan strateginya menentukan arah kebijakan. Haman memahami satu hal, kekuasaan tidak hanya berdiri pada mahkota, tetapi pada sistem, dan Hamanlah yang mengatur sistem pada kerajaan Fir'aun. Pada beberapa riwayat menyebutkan bahwa Hamanlah yang membuat propaganda yang menakut-nakuti rakyat Mesir dan menguatkan citra Fir'aun sebagai penguasa yang tak terkalahkan, serta menekan siapa saja yang mempertanyakan keadilan Fir'aun. Dengan demikian, Haman tidak hanya melaksanakan perintah, tetapi juga menjadi penggerak penindasan yang sistematis. Kekuasaan yang dia miliki digunakan untuk menekan Bani Israel, untuk memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan besar, dan Fir'aun percaya penuh pada semua keputusan Haman, sehingga setiap kebijakan yang melibatkan penindasan rakyat selalu disetujui Fir'aun. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa Haman adalah figur yang sangat sombong dan percaya bahwa kekuasaannya di dunia ini tidak ada tandingannya. Kesombongan ini membuatnya menutup mata terhadap kebenaran, menolak mukjizat Nabi Musa, dan terus mendukung Fir'aun dalam segala bentuk kedurhakaan. Dalam beberapa riwayat, Haman digambarkan sebagai orang yang cerdas dan ahli dalam perencanaan, sehingga mampu menyusun strategi untuk memperkuat citra Fir'aun sebagai penguasa yang tidak terkalahkan. Haman memang tidak mengaku sebagai Tuhan, tapi kekejaman Haman adalah membuat penindasan dan kezaliman seolah-olah hal yang biasa. Dia juga berperan besar dalam menolak ajaran Nabi Musa. Dikisahkan, ketika Nabi Musa datang ke istana membawa risalah tauhid, suasana kerajaan Mesir tidak lagi tenang. Nabi Musa tidak datang dengan pasukan, tidak membawa senjata. Ia hanya membawa satu seruan, "Sembahlah Allah, lepaskan Bani Israel dari penindasan." Namun seruan itu mengguncang fondasi kekuasaan Fir'aun. Disinilah Haman memainkan peran paling menentukan dalam hidupnya. Setelah Musa menyerukan kepada Fir'aun, kemudian dia menunjukkan mukjizatnya, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Ketakutan mulai menyusup ke hati para pembesar Mesir. Rakyat menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Fir'aun marah, tapi ia juga sadar ini bukan ancaman kecil, dan di sampingnya berdiri Haman. Dalam pertemuan tertutup para elit kerajaan, Haman membantu merumuskan narasi bahwa Musa harus dilabeli sebagai penyihir ulung, dakwahnya harus disebut sebagai ancaman politik, dan seruannya dianggap sebagai upaya merebut kekuasaan. Bukan karena mereka tidak melihat kebenaran, tetapi karena mereka takut kehilangan tahta. Setelah itu, Fir'aun mengumpulkan seluruh penyihir di kota Mesir yang berjumlah 12.000 penyihir untuk melawan Nabi Musa. Untuk kisah yang lebih lengkap mengenai pertarungan Nabi Musa melawan 12.000 penyihir,
sudah pernah kami bahas pada salah satu video di channel ini yang berjudul 12.000 penyihir bersujud kepada Nabi Musa. Setelah melihat kekalahan 12.000 penyihir dan kembali menyaksikan mukjizat Nabi Musa, Fir'aun sangat marah dan Haman menyaksikan bagaimana propaganda mulai retak karena banyak rakyat Mesir yang beriman dan mulai menentang kekuasaan Fir'aun. Haman bukan orang bodoh. Ia melihat mukjizat itu. Ia menyaksikan para penyihir, ahli sihir terbaik negeri itu, tunduk dalam iman. Istana Fir'aun terguncang hebat. Sang raja dikalahkan begitu saja oleh pemuda bernama Musa. Tipu dayanya memanggil para ahli sihir dari penjuru negeri Mesir. Berakhir kekalahan. Alih-alih mengalahkan Musa, para penyihir malah tertunduk sujud menyembah Tuhan Musa dan enggan lagi menuhankan Fir'aun. Fir'aun geram, bukan kepalang. Ia mengamuk di atas singgasananya. Dia pun memanggil semua menteri dan pejabat kerajaan untuk menghadapnya segera. Ketika semua pembesar telah berkumpul, Fir'aun tiba-tiba bertanya pada Perdana Menterinya, "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" Teriak Fir'aun. Haman, pengikut setia Fir'aun, sekaligus penasehatnya ini langsung bertekuk lutut, kemudian menyahut, "Siapa yang berani menuduh baginda Fir'aun sebagai pembohong?" Ujarnya, membela. Fir'aun pun berkata, "Bukankah Musa mengatakan bahwa ada Tuhan di surga?" "Musa telah berdusta," ujar Haman segera. Ia tak ingin tuannya marah. Namun, Fir'aun tak puas dengan jawaban Haman. Ia pun memalingkan wajahnya dengan wajah masih merah padam. "Saya tahu Musa itu hanyalah tukang sihir yang berdusta," ujar Fir'aun. Fir'aun kembali memandang Haman dengan ide tipu daya yang lain. "Wahai pembesarku, akulah Tuhan kalian. Bersama Haman, bangunlah untukku sebuah menara yang menjulang tinggi, supaya aku sampai hingga pintu-pintu langit. Aku ingin melihat Tuhan Musa, dan aku tahu bahwa Musa itu hanyalah seorang pendusta," ujar Fir'aun. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, dan berkata Fir'aun, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku bisa naik dan melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Haman, sang Perdana Menteri, memahami bahwa perintah itu mustahil. Langit bukanlah sesuatu yang dapat disentuh dengan batu bata. Namun ia juga tahu, menolak berarti kehilangan jabatan, bahkan nyawa. Maka ia pun menggerakkan seluruh struktur kerajaan. Para pekerja dikumpulkan. Tanah liat diambil dari tepian Sungai Nil. Tungku-tungku pembakaran dinyalakan siang dan malam untuk mencetak bata dalam jumlah besar. Asap hitam membumbung ke langit, seakan menjadi ironi dari tujuan mereka sendiri. Pembangunan menara ini bukan hanya proyek fisik, ia adalah pertunjukan politik. Fir'aun ingin rakyat melihat bahwa ia tidak takut pada Tuhan Musa. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menembus langit dan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Namun, di balik megahnya proyek itu, rakyat bekerja dalam kelelahan. Bani Israel yang tertindas semakin berat bebannya. Keringat mereka menjadi fondasi bagi bangunan kesombongan. Dalam sebagian riwayat tafsir, disebutkan bahwa Haman sebenarnya tahu proyek itu sia-sia. Ia mengerti bahwa setinggi apapun menara dibangun, manusia tetap tidak akan mampu mencapai langit. Namun, mulutnya berkata lain. Ia memuji Fir'aun, ia menguatkan ilusi, ia memastikan proyek berjalan tanpa hambatan. Konon, pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Musa. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Dalam sebagian riwayat tafsir dan Israiliyat disebutkan bahwa ketika menara itu telah tinggi menjulang, Allah mengutus Jibril untuk menghancurkannya. Dikisahkan pada malam yang sunyi,
Saat menara itu selesai dibangun, angin berembus kencang, langit seakan gelap oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dengan satu sentuhan atau tiupan sayapnya, Jibril menghantam puncak menara tersebut. Bangunan yang dibangun dengan kesombongan itu bergetar hebat. Suara retakan terdengar seperti petir membelah bumi. Menara itu runtuh. Sebagian riwayat menggambarkan potongan bangunan jatuh menimpa orang-orang di bawahnya. Sebagian lainnya menyebut bangunan itu hancur berkeping-keping sebelum mencapai ketinggian sempurna. Fir'aun terperanjat. Menara yang ia banggakan hancur dalam sekejap. Haman pun tak mampu berkata apa-apa. Bangunan yang dibangun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, runtuh dalam satu malam. Dalam riwayat-riwayat tersebut, kehancuran menara menjadi tanda awal bahwa kesombongan Fir'aun tidak akan bertahan lama. Sebagian mufasir menyebut kehancuran menara sebagai peringatan awal sebelum azab yang lebih besar datang, yakni tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya di laut saat mengejar Nabi Musa. Fir'aun, Haman, dan seluruh bala tentara yang ikut mengejar Nabi Musa pun ikut tenggelam. Dalam setiap kurun, ada saja penguasa yang dikelilingi menteri-menterinya yang zalim. Dalam periode Nabi Musa, terdapat Qarun yang merupakan orang kaya yang menjadi simbol oligarki. Haman, seorang menteri yang setia pada keburukan, dan Fir'aun merupakan raja yang zalim dan sombong. Mereka itu orang-orang yang salah dan mengikuti penguasa yang salah dan zalim. Yang penting dapat proyek, yang penting dapat cuan. Dan ini adalah hal yang salah. Banyak sekali para penguasa beserta para bawahannya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka takut akan kehilangan jabatannya dan kehidupannya yang bergelimang harta. Kesombongan Fir'aun runtuh, menara yang dibangun dengan angkuh hancur dalam sekejap. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, membela kebatilan hanya demi jabatan atau pujian. Jika kisah ini mengingatkanmu bahwa kekuasaan tanpa iman pasti hancur, like video ini, tuliskan pelajaran yang kamu dapat di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.